gitu ya. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya cuma 2 menit, saya sih menyikapi saja dari narasumber tadi bahwa ada yang mengatakan gundul dulu, dikeruk dulu, baru treatment, ya. Lalu saya sih menyorotinya begini, karena ada lingkup tatanan, di sana itu ada jalan reboisasi yang ternyata jalan tersebut mengalahkan lebarnya jalan kabupaten. Nah, di situ pelanggaran hukum apa sih, Prof, yang terjadi kan gitu dari kacamata hukum. Lalu di sini kebetulan Pak Kepala Dinasnya juga ada. Ternyata AMDA-nya tidak ada, Prof. Nah, sudah jelas kalau AMDA-nya tidak ada, tapi bangunannya ada ataupun telah terjadi nih, kan gitu, alurnya sudah terjadi. Nah, harapan-harapan masyarakat, apakah gundul dulu lalu treatment, kata Ibu di depan gitu ya, atau memang ada pelanggaran hukum ini, Prof? Cukup sekian ya, Teh Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin merujuk ya, seperti tadi yang udah disepil sama Pak Rana mungkin ya. Silakan Pak Profesor, bagaimana itu? AMDA juga berkaitan dengan Pak Kadis ini nih Pak. Silakan Pak Profesor. Ya, terima kasih. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup ya dan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa salah satu ya instrumen perizinan itu salah satunya adalah kalau yang luasnya sekian itu cukup pernyataan, yang luasnya sekian itu harus AMDAL gitu ya. Nah, kita bicara wilayah tuh, saya nggak tahu detailnya wilayahnya berapa begitu ya. Tapi yang jelas dalam konsep sanksi dalam hukum itu ada 3, sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Nah, biasa yang model kayak gini karena di lahan-lahan sendiri ya, bukan menebang pohon di kawasan TNGC, maka berlakunya sanksi administrasi. Pertanyaan saya, sudah diberi sanksi belum ya oleh dinas terkait dengan hal ini, kan gitu yang pertanyaan. Justru idealnya ya dinas itu menyampaikan bahwa oh kita udah kasih sanksi nih sekian-sekian supaya meredam isu di masyarakat sebenarnya, supaya ada transparan. Yang nggak mengakui juga kan memang belum ada AMDAL-nya kan begitu, sedang berproses kan gitu kan. Idealnya kan izin turun baru berproses. Karena saking semangatnya ingin menanam pohon mungkin ya itu sebenarnya kan harus ada waktu-waktu ruang juga Pak. Kalau musim hujan memang ideal untuk menanam. Jadi izinnya harus izin, Prof, bukan menanam pohon, menanam hotel kali. Nah, itu, Prof. Ya mungkin saya nggak tahu detail-detailnya ya. Jadi terkait dengan itu tentunya ya. Terus juga mungkin terkait dengan salah satu juga isu yang menarik terkait dengan tadi KDH yang 20%. Ya. 20% Pak ya, itu ya. 20% itu kalau seandainya pengusaha itu punya luas lahan misalkan 20 hektar, berarti berapa yang boleh dibangun? 4 hektar. Jangan-jangan di sana permainan hukumnya begitu ya. Jadi lahan yang masuk itu ya itu kawasan saya Pak, masih bahkan 2 hektar. Masih lahan saya masih berapa? 2 hektar lagi yang belum dimanfaatkan. Itu di sana. Kalau konsep KDH-nya 20%, berarti kalau dia punya lahan 20 hektar, dia punya ruang 4 hektar untuk digunakan sesuai dengan aturan perundang-undangan begitu. Secara konsep bermasalah ya tidak. Tapi secara izin itu yang harus dipertanyakan, apakah AMDAL-nya sudah lengkap? Kalau belum lengkap, ada kejadian ini udah apa yang dilakukan oleh dinas, ya dinas perizinan, mungkin dinas lingkungan hidup, kan biasanya ada teknis-teknis itu ya, dinas tata ruang mungkin juga ya di sana ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing class. Baik, terima kasih. Terkait dengan case yang Arunika, saya mau izin menjelaskan. Yang Arunika awal itu ada dokumen lingkungan. Cukup buka UPR. Karena di bawah 10.000 luas bangunan, dari kondisi luas hanya 4 hektar. Yang di bawah itu lain lagi lahannya. Sekarang juga karena ada yang tumbuh dan hasil kajian kami itu lebih dari itu, saya menyarankan ini semuanya harus stop, bikin AMDAL kawasan. Jadi jangan parkir lagi. Statement saya tadi pada saat ada kunjungan dewan sama, ke pemiliknya pun sama. Kemarin kebetulan saya juga dipanggil oleh dari Gakumnya PLHK menyampaikan hal yang sama. Silakan buka
penapisan masuk AMDALNet, karena sekarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu penapisan lewat sistem IP. Yang rekomendasi dokumen lingkungan yang dulu itu dinyatakan tidak berlaku karena sudah ada deviasi di lapangan. Sanksi administratif, ya. Kami menurunkan dulu sanksi administratif dan kami layangkan surat ke ownernya, dan saya minta satu kawasan top satu pemilik, jangan parsial, satu hamparan. Kemarin karena masih ada penanaman, silakan kalau saya menyarankan lanjutkan penanaman, karena ini yang akan naikkan burying capacity-nya, daya dukungnya. Ada sedikit barangkali saya juga agak lama di Kuningan. Di situ dulu memang kebanyakan tanah horti, lahan palawija. Sekarang memang agak hijau. Saya juga menyayangkan kemarin, kalau Anda mau nanam, jangan diokupasi dulu, tanam aja dulu. Perkara nanti mau ada Anda rencana mau bangun, mah enggak. Dan kami akan memberikan masukan ketika ada di tim pembahasan AMDAL itu, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Itu saja barangkali dari saya. Kemarin mohon izin, saya hanya karena saya juga baru gitu ya, baru di situ menganalisis, mengevaluasi di posisi seperti itu. Sampai saya di mata saya tidak tahu peruntukan yang tepat. Mungkin itu nanti suatu saat jadi penunjang Arunika, mungkin ya. Tapi tadi dokumennya saya anggap tidak ada karena saya belum punya. Side plan-nya yang saya butuhkan. Mau apa? Mau bikinnya. Itu aja barangkali dikunci sama saya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini semakin kesini semakin panas, tapi sayang waktunya udah sudah habis waktunya teman. Sudah jam 5 dan saatnya kita juga untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih untuk para audiensi yang